Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa Mandua Kudus yang berbahagia rahimakumullah. Alaika bitariqil huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turudul rada wa la tadarru bi kasratil halikin. Tetaplah berada pada jalan yang benar walau sedikit orang yang menjalaninya. Tapi tidak apalah, banyak jalan ke arah kemungkaran, kendati banyak peminatnya, tidak usah gentar atau tertipu. Anak-anakku yang berbahagia, marhaban ahlan wa sahlan bi huduri syahrul Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Namun sebelumnya, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah bi qaulina alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak sembarang orang terpilih untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, karena banyak di antara teman-teman kita yang belum bisa menjumpai bulan Ramadan karena sudah dijemput, diambil nyawanya kembali ke hadirat ilahi sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka dari itu kita syukuri, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Sesaat setelah Ramadan datang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabatnya, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Berkah yang dititipkan Allah di bulan Ramadan banyak sekali. Di antaranya keistimewaan bulan Ramadan adalah iftaradallahu alaikum fihi siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian semuanya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaitannya dengan keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan juga orang-orang yang tidak wajib untuk berpuasa. Keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan khususnya diantaranya adalah, yang pertama, dengan berpuasa Allah memberikan sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Allah akan dan ingin membentuk pribadi kita, pribadi yang muttaqin. Bagaimana firman Allah yang sudah tertera dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu,
agar supaya kamu sekalian bertakwa. Jadi Allah mewajibkan kita semua untuk berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, adalah menginginkan supaya derajat kita lebih tinggi sedikit dengan derajatnya para malaikat. Karena malaikat diciptakan tanpa hawa nafsu, sedangkan kita diciptakan dengan hawa nafsu. Dan bisa menjadi orang takwa itu adalah suatu prestasi bagi kita semuanya. Yang nomor 2, keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah dengan berpuasa senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini sudah berada pada pertengahan, 10 pertengahan pada bulan Ramadan, yang mana dalam hadis Rasulullah disebutkan Syahrul Ramadan awwalahu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu izqun minan nar. Bulan Ramadan itu 10 yang pertama adalah Allah memberikan rahmat kepada hamba-Nya. 10 pertengahan Allah memberi ampunan, dan 10 yang terakhir Allah membebaskan hamba-Nya dari neraka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh rasa iman, percaya bahwa itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, wa ihtisaban, dan dengan cara mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang sudah lalu maupun yang akan datang. Kita akui bahwa manusia penuh dengan dosa, tidak lepas dengan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua bani Adam, setiap bani Adam adalah pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Rasulullah sendiri memberi pelajaran kepada kita semua dalam hadisnya, "Ya ayuhan nas, tubu ilallahi fa inni atubu ilaih fil yaumi mi'ati marrah." Wahai para manusia, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, karena sesungguhnya saya Rasulullah bertaubat setiap harinya itu 100 kali, dengan membaca istighfar 100 kali. Itu Rasulullah yang sudah maksum, terpelihara dari dosa. Sedangkan kita yang tidak maksum, yang tidak terpelihara. Alangkah tidak baiknya kalau kita tidak bertobat kepada Allah. Sehingga ada sebagian hamba Allah yang merugi. Saqiya abdun adraka Ramadan walam yughfar lahu. Ada sebagian hamba Allah yang menjumpai bulan Ramadan, akan tetapi di akhir bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah karena tidak mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3, keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Segala ibadah dan amal kebaikan yang dilakukan selama bulan Ramadan akan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Bahkan dilipatkan 10 sampai 700 kebaikan. Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asri amsalihah ila 700 dhifin, rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, setiap amal anak Adam, manusia, di bulan Ramadan akan dilipat gandakan kebaikannya sampai 10, bahkan sampai 700 kebaikan. Khususnya di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahalanya kepada hamba-hambanya yang mau berbuat baik, beramal solih. Maka dari itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya di bulan Ramadan ini.
Bahkan puasa saja, ibadah puasa, Allah sudah berfirman di dalam hadis qudsinya, as-sawmu li wa ana ajzi'u bi, bahwa puasa itu adalah bagiku dan saya akan membalasnya sendiri. Pahalanya diselesaikan oleh Allah karena saking banyaknya pahala puasa di bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Adapun yang keempat, keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah puasa sebagai perisai kita dari api neraka. As-shaumu junnatun minan nar. Puasa adalah perisai dari api neraka. Dengan kita menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan harapan supaya kita mendapatkan perisai, besok di hari kiamat kita akan mendapatkan perisai dari api neraka. Adapun yang nomor 5, keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah pahala surga bagi mereka yang mau mengerjakan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan, yuqalu yaumal qiyamati aina as-shaimun, fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab. Rasulullah pernah bersabda demikian, saking istimewanya bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, Allah menciptakan pintu di surga yang namanya Rayyan. Dan tugasnya pintu itu adalah memanggil-manggil orang-orang yang di dunianya itu melaksanakan puasa bulan Ramadan. Aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Disuruh masuk dalam pintu surga itu, dan setelah semuanya masuk maka ditutuplah pintu itu. Ini adalah suatu keistimewaan bagi kita semuanya yang mau berbuat baik dan beramal solih, khususnya berpuasa di bulan Ramadan. Yang keenam, keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah mendapatkan 2 kegembiraan, yaitu di dalam hadis Rasulullah disebutkan lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftari, kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka puasa. Coba bayangkan, mulai dari imsak sampai terbenam matahari, orang yang berpuasa itu menahan lapar, menahan dahaga, dan juga menahan syahwatnya. Dan pas waktu iftar berbuka, itulah waktu yang ditunggu, waktu yang diharapkan, waktu yang diinginkan, dan waktu yang sangat menggembirakan, yaitu iftar, berbuka puasa. Bukan karena berbukanya, tapi gembira karena sudah sukses berhasil menahan apapun yang membatalkan puasa, mulai dari imsak sampai terbenam matahari. Adapun kegembiraan yang kedua adalah inda liqa'i rabbi, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala besok di akhirat nanti. Ini adalah suatu kenikmatan yang paling nikmat bagi hamba Allah yang ditemui oleh Allah besok di hari kiamat kelak, bagi orang-orang yang mau menjalankan puasa di bulan Ramadan. Adapun yang nomor 7, keutamaan, keistimewaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah akan sehat, diberi kesehatan oleh Allah, sehat jasmani maupun rohani. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, sumu tasihu, berpuasalah kamu sekalian, maka kamu akan sehat walafiat. Yang ke-9, keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, karena dia sudah melaksanakan ibadah puasa mulai dari awal sampai akhir, maka Allah akan memberikan
suatu malam yang istimewa dan itu sangat dirahasiakan oleh Allah, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu satu malam yang penuh kebaikan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Jadi malam Lailatul Qadar adalah suatu malam yang istimewa, yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Seandainya kita beribadah pas menjumpai malam Lailatul Qadar, maka pahalanya seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu adalah sampai, kalau kita hitung tahun adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Anak-anakku yang berbahagia rahimakumullah, adapun yang ke-10 keutamaan, keistimewaan orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan adalah mendapatkan syafaatnya puasa. Bahkan kalau mau melakukan ibadah membaca Al-Quran, maka ditambah lagi syafaatnya Al-Quran. Jadi ibadah puasa yang dilengkapi dengan membaca Al-Quran itu selama bulan Ramadan akan mempunyai keistimewaan sendiri. Sabda Rasulullah mengatakan, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqul siyam, ay rabbi mana'tuhu ta'am wa syahwat bin nahar wa syafi'ni fi. Wa yaqulu Qur'an, mana'tuhu an-nawma bil lail wa syafi'ni fi fayushaffa'an. Jadi puasa dan Al-Quran besok kedua-duanya akan memberi syafaat kepada hambanya di hari kiamat bagi orang yang mau melakukan puasa dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena puasa akan berkata kepada Allah, Ay Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allah, mana'tuhu ta'am, saya telah mencegah hambamu makan wasyahwat dan syahwat bin nahar pada siangnya, wasyafi'ni fihi, maka berkenankanlah saya memberikan syafaat kepadanya. Sedangkan Al-Quran juga berkata kepada Allah, mana'tuhun nauma billail, saya mencegah hambamu itu tidur di malam hari karena dia banyak membaca Al-Quran. Wasyafi'ni fihi, maka berkenankanlah saya memberi syafaat kepada hambamu yang mau membaca Al-Quran tersebut. Fayushaffa'ani, maka Allah mengizinkan puasa dan Ramadan memberi syafaat kepada hambanya yang mau melaksanakan puasa dan membaca Al-Quran. Anak-anakku yang berbahagia rahimakumullah, itulah 10 keutamaan orang yang mau melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Namun demikian, ada beberapa orang yang tidak wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, karena memang ada aturan syariat yang membolehkan orang itu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya adalah yang tidak wajib berpuasa pada bulan Ramadan, ada 9 orang. Yang pertama, anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik ini tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun demikian, tetap harus setelah umur 7 tahun harus belajar untuk berpuasa. Dan orang tuanya yang tidak mau mengajari anaknya untuk berpuasa dan untuk ibadah yang lainnya, maka orang tua itu akan berdosa. Karena anak adalah amanah. Kalau usia sudah 7 tahun, dipelajari untuk
belajar melaksanakan ibadah, walaupun sebetulnya belum wajib untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua adalah orang gila. Orang gila karena tidak sempurna akalnya, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Maka anak-anak, kalau kalian ingin boleh tidak berpuasa dan tidak berdosa, maka jadilah orang-orang gila. Gila yang beneran, bukan gila harta atau gila cewek atau gila apa. Ya. Maka dari itu jangan kita salahkan seandainya ada anak kecil, ada orang gila yang tidak berpuasa karena tidak wajib. Mereka tidak wajib untuk berpuasa. Kapan wajibnya anak kecil itu berpuasa? Kalau sudah balik. Kapan orang gila itu wajib berpuasa? Kalau sembuh dari gilanya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, rahimakumullah. Adapun orang yang boleh tidak berpuasa, yang ketiga adalah orang sakit. Yang sakit, yang baginya sakit akan memberatkan untuk berpuasa. Jadi kalau dia berpuasa malah sakit, ya sakitnya menjadi parah, gak kuat untuk berpuasa, ini boleh untuk tidak berpuasa. Atau ada orang sakit yang dia berpuasa justru akan membahayakan kesehatannya, ya. Dan ini biasanya dokter yang menanganinya akan mengatakan, kamu tidak boleh kamu tidak boleh berpuasa karena akan membahayakan kesehatan. Tapi kalau dokter mengizinkan, kalau memang itu tidak membahayakan bagi sakitnya, masih boleh untuk berpuasa. Yang keempat adalah orang tua yang dengan tuanya sudah tidak mampu untuk berpuasa. Karena sudah tua, kalau berpuasa justru malah lemes, duduk malah gak bisa berdiri-diri, tidur gak bisa bangun-bangun karena saking lemesnya. Maka anak-anak sekalian, jangan mentang-mentang kalian sekolah di Mandua Kudus, ya, terus punya nenek, punya kakek, disuruh puasa. Padahal kalau memang sudah tidak kuat, ya, jangan dipaksakan. Jadi orang tua itu tidak wajib untuk berpuasa. Yang kelima dan yang keenam adalah orang wanita yang haid, wanita yang nifas. Justru kalau berpuasa ini akan membatalkan, ini akan berdosa, ya, tidak diberi pahala, malah justru malah diberi dosa. Yang ketujuh dan yang kedelapan adalah orang hamil dan menyusui. Ini boleh berbuka puasa. Yang kesembilan adalah orang yang bepergian jauh, yang sudah mencapai 84 km perjalanan. Dengan catatan, ini harus ada catatannya, keluar pergi jauh sebelum waktu sahur berakhir. Jadi kalau pergi jauh menjadi musafir, perginya keluar dari rumah kok sudah waktu subuh, berarti waktu sahurnya sudah berakhir, maka mau tidak mau tetap harus berpuasa. Kalau ingin bepergian tidak berpuasa, boleh untuk tidak berpuasa, maka harus meninggalkan rumah sebelum sahur berakhir. Kalau sudah dalam perjalanan jauh, sudah sampai tujuan, kok ada niatan tinggal di suatu tempat tujuan itu lebih dari 4 hari, maka tidak dianggap musafir lagi. Mau tidak mau harus puasa. Maka kalau ingin tidak berpuasa, jangan sampai berdiam diri di tempat tujuan sampai lebih dari 4 hari. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, rahimakumullah. Tadi orang-orang yang saya sebutkan yang tidak wajib untuk berpuasa itu ada kompensasinya. Yang pertama adalah anak kecil.
anak kecil tidak berpuasa, dia tidak mengqadha puasanya dan juga tidak membayar fidyah. Mengqadha itu adalah melakukan puasa di hari lain di luar Ramadan selain hari yang diharamkan untuk berpuasa, contohnya hari raya dan hari Tasyrik. Membayar fidyah adalah memberi makan kepada fakir miskin satu harinya 1 mud. Kalau 1 mud itu diukur sekitar 6 sampai 7 on. Bagi anak kecil yang belum balik, maka dia tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Yang kedua, orang gila. Orang gila ini kalau dia sadar dari gilanya, maka dia membayar maka dia melaksanakan qadha puasanya, tidak membayar fidyah. Yang ketiga, orang sakit. Orang sakit ini ada 2, yang ada harapan sembuh. Sakit yang ada harapan sembuh, maka setelah sembuh dia wajib mengqadha puasanya yang ditinggalkan ketika bulan Ramadan, tidak usah membayar fidyah. Tetapi kalau orang sakit tadi tidak ada harapan sembuh, sakitnya tidak ada harapan sembuh, maka tidak mengqadha puasanya dan dia harus membayar fidyah. Orang tua yang dengan tuanya tidak sanggup untuk berpuasa karena orang tua itu tidak akan bisa kembali ke muda, maka dia tidak wajib mengqadha tapi wajib membayar fidyah. Wanita yang haid dan nifas ini, karena haid dan nifas itu ada batasannya, ada batas minimalnya, ada batas maksimalnya, maka setelah selesai haid dan nifas wajib mengqadha puasanya dan tidak wajib membayar fidyah. Adapun orang yang hamil dan menyusui, ini sama. Kalau orang yang hamil itu dan yang menyusui merasa khawatir akan dirinya, membahayakan dirinya kalau berpuasa dan juga bayinya, maka dia wajib mengqadha puasanya di hari yang lain, tidak wajib membayar fidyah. Tapi kalau dia khawatir akan dirinya saja, maka dia wajib mengqadha puasanya, tidak membayar fidyah. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena khawatir akan bayinya saja, tidak khawatir dirinya, karena dirinya masih seger, masih kuat, maka dia harus mengqadha puasanya dan membayar fidyah. Bagi orang musafir yang terakhir, karena musafir ini diberi kebebasan untuk tidak berpuasa, maka setelah tidak menjadi musafir, dia wajib mengqadha puasanya di hari yang lain. Demikianlah anak-anakku yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Moga-moga ada manfaat dan berkahnya bagi kita semua. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau menyakitkan hati anak-anak sekalian atau menyinggungnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.